Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Percepat tangani dampak kekeringan, BNPB Pusat mengalokasikan dana kebencanaan ratusan juta rupiah kepada Pemda Lombok Timur. Mencopet saat konvoi MotoGP, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Setelah melalui persaingan yang ketat, Jorge Martin akhirnya berhasil merebut podium pertama kejuaraan MotoGP seri ke-15 Mandalika. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan perhelatan MotoGP tetap digelar sesuai kesepakatan selama 10 tahun karena mendatangkan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional hingga daerah. Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat mengecek kesiapan sirkuit Mandalika sebelum pelaksanaan babak practice race Jumat pekan lalu. Selain menyaksikan belasan pembalap memacu kuda besi di sirkuit, Sandiaga juga menyempatkan diri bertemu sejumlah pembalap MotoGP seperti Marc Marquez sebelum memulai sesi balapan. Menparekraf juga bertemu dengan Dorna Sport untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan dan evaluasi event balap motor dunia tersebut. Sandiaga memastikan kegiatan MotoGP dari tahun ke tahun memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Selain mampu menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja, event MotoGP juga menyumbang lebih dari 8 triliun rupiah kepada negara dari sektor pariwisata. Karenanya pemerintah melalui BUMN dan Dorna Sport bersepakat akan melanjutkan komitmen pelaksanaan MotoGP hingga tahun ke-10 sesuai kontrak yang disepakati. Lapangan kerja sudah tercipta 2.000 lapangan kerja per event ini, tapi secara keseluruhan nanti kita akan menambahkan tim untuk tahun pertama dampaknya sekitar 20 lebih, dan tahun lalu total peningkatan pertumbuhan ekonominya mencapai hampir 1%. Berarti ini RI bawa dikit loh event yang layak untuk diteruskan dari segi skala ekonomi. Sandiaga juga mengajak pemerintah daerah untuk serius mengatasi persoalan teknis penyelenggaraan MotoGP seperti harga akomodasi dan tiket pesawat mahal agar tidak menjadi penghalang majunya pariwisata di daerah. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mencegah kemacetan pada gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika sejak tanggal 27 hingga 29 September pekan lalu. Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan menyiapkan 4 posko penyekatan dari Jalan Bypass Bandara Bizam hingga Tugu pintu masuk sirkuit. Penyekatan kendaraan dilakukan sesuai dengan stadium kemacetan jalan, mulai dari Bundaran Bizam, Bundaran Songgong, Masjid Nurul Bilad, dan jalan depan Pullman Hotel. Polisi membatasi kendaraan yang masuk ke sirkuit agar parkir di kantong-kantong yang telah disediakan untuk mencegah kemacetan panjang di dalam areal sirkuit. Penonton juga diimbau tidak menggunakan mobil pribadi saat menonton MotoGP dan memanfaatkan bus gratis yang disiapkan oleh penyelenggara. Kita sudah tempatkan satu pos pengamanan di Bundaran Bizam yang mau masuk dari arah timur, masuk ke dalam kawasan sirkuit Mandalika, itu memasang barikade kun. Nanti kita udah langsung bagi, kita urai di situ. Jadi petugas-petugasnya tidak hanya satu tempat menanya sehingga terjadi antrian. Jadi nanti barikade kun itu yang akan kita maksimalkan untuk beberapa petugas bisa langsung dalam waktu kesempatan yang sama bisa melayani beberapa orang. Polda Nusa Tenggara Barat juga telah menyiapkan jalur VIP dari Bandara Bizam menuju sirkuit Mandalika lengkap dengan pengawalan bagi tamu VIP seperti Presiden dan para menteri yang datang menonton gelaran MotoGP Mandalika. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah selalu menyajikan hal unik dan menjadi sorotan para pecinta otomotif lokal maupun dunia. Salah satunya tingkah unik para pembalap yang mengatasi rasa gerahnya akibat cuaca yang menyengat di sirkuit Mandalika. Pembalap tim Yamaha, Fabio Quartararo misalnya, yang berendam di dalam ember plastik berisi es batu karena kepanasan usai menjajal sirkuit Mandalika. Hal yang sama juga dilakukan pembalap Idemitsu tim Honda, Taka Nakagami, yang juga ikut berendam dalam sebuah ember usai mengikuti sesi balapan. Berbeda dengan dua pembalap tersebut, suasana bahagia juga dibagikan tim Aprilia Racing Alex Espargaro yang memboyong keluarganya berlibur ke Gili Trawangan. Ada juga tingkah unik pembalap kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez yang berjoget di atas lancar hingga terjatuh. MGPA menyatakan cuaca yang panas menjadi persoalan klasik yang dikeluhkan pembalap, namun hal itu justru menjadi ciri khas yang membuat sirkuit Mandalika berbeda dengan sirkuit lainnya di dunia. Sirkuitnya bersih, komplainnya yang kembali lagi matahari, dan ini klasik ya, di Mandalika ya. Kita memang membesarkan matahari supaya udaranya hangat ya. Jadi panasnya ini memang menjadi komplain mereka karena suhu panas ini diserap oleh permukaan sirkuit, aspalnya lebih panas dengan suhu udara, dengan adanya ban yang berputar di keliling lintasan sebanyak berapa kali ini membuat suhu ban menjadi tinggi ya. Kehadiran para pembalap mengaspal di kawasan sirkuit Mandalika dan aktivitas mereka menikmati destinasi wisata diharapkan menjadi magnet kuat untuk meningkatkan kunjungan pariwisata. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pembalap Miguel Oliveira, juara MotoGP Mandalika tahun 2022, mengalami kecelakaan pada sesi latihan bebas atau practice race di hari pertama kejuaraan MotoGP Jumat pekan lalu. Ia terjatuh pada tikungan keempat akibat ban belakangnya kehilangan tarikan saat menikung dan menyebabkan terpental dari sepeda motor yang dikendarainya. Akibatnya, pembalap dari tim Trackhouse Racing tersebut mengalami cedera pada pergelangan tangannya dan harus mendapatkan perawatan medis. Tim Trackhouse Racing dalam akun resminya menyatakan bahwa Oliveira tidak dapat melanjutkan sesi latihan bebas akibat cedera. Mandalika Grand Prix Association menyatakan kecelakaan itu bukan disebabkan faktor sirkuit, melainkan ada kemungkinan kesalahan dari pembalap. Crash, jatuh adalah jatuh, resiko sebuah sirkuit adalah pasti adanya insiden ya, baik itu jatuh atau tabrakan atau apapun ya. Ya jatuh tadi, insiden ini tidak ditangani oleh MGPA tapi ditangani oleh Chief Medical Officer CMO. CMO hari ini adalah Dr. Eko, ditangani, dibawa dari lokasi, dibawa ke medical center, diperiksa. Jatuhnya ini adalah karena kesalahan sendiri. Jatuh yang saya takutkan adalah jatuh karena cacaran oli, jatuh karena cairan yang tersisa. Miguel Oliveira dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat penanganan cedera pada tangannya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.